Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa memulai kembali ngaji filsafat setelah libur kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah masih bisa kita mulai lagi. Semoga setelah libur semangatnya baru, segalanya juga baru, gairahnya juga baru, keinginannya baru, cita-citanya baru, tambah baik apa-apanya. Cuma biasanya kelemahannya orang libur lama itu terus males mulai lagi. Itu saya tidak tahu kalau kalian. Jadi sudah kayak duduk, kalau sudah duduk lama itu kan berdiri males. Oke, dulu waktu sekolah juga gitu kan, libur panjang terus sekolah itu besok sudah sekolah. Oke, ngaji mungkin juga begitu ya buat sebagian. Kebetulan malam hari ini masih kelihatannya hari terakhir bulan Syawal. Jadi masih sah kalau saya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tidak usah bilang tidak punya salah kok Pak, wong tidak kenal. Kan sering gitu kita, tidak kenal, pokoknya saya minta maaf. Pasti sering saya ngomong yang, atau yang saya ucapkan, yang saya ungkapkan yang tidak cocok dengan teman-teman yang membuat tidak berkenan. Kalau misalnya pas saya ngomong orang Indonesia itu males-males, itu kan dosa ning wong sak Indonesia. Jadi orang ya kan gitu, kadang-kadang orang sedunia itu kan gitu. Susahnya kalau pas ngeritik Barat itu, orang Barat itu dosanya orang Barat, susah minta maafnya, ketemunya susah. Jadi kan kalian sering kalau ngomong pinjem nama kelompok, nama komunitas, nama, jadi ya kena kabeh. Jadi tidak ada alasan, tidak pernah ketemu, tidak kenal aja mesti tidak duit dosa. Pasti ada. Kan sering pinjem nama, apalagi ngaji ini kan. Kalau saya diwawancara, gimana teman-teman ngaji itu? Wow, teman-teman yang ngaji itu semangat, ikhlas lillahi ta'ala. Itu kan fitnah. Jadi mungkin kalau kalian tidak berkenan kan itu masalah. Makanya ya kita masih ada waktu malam ini terakhir. Besok sudah tanggal 1 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu waktunya duduk-duduk. Karena memang dari kata-kata duduk, qaidah. Jadi zaman itu memang istilah itu diambil dari musimnya. Musimnya waktunya duduk karena sudah sangat panas. Jadi Ramadan itu artinya panas, Syawal itu meningkat, tambah panas hawanya. Puncaknya Dzulqa'dah gitu. Kalau sudah Dzulqa'dah itu orang sudah tidak berani keluar rumah, hanya duduk-duduk di depan rumah. Makanya terus bulannya disebut Dzulqa'dah. Itu ketika musimnya masih tertib. Sekarang kan musim itu agak tidak tertib. Mungkin sudah tanda-tanda akhir zaman. Katanya orang-orang begitu. Oke, karena masih Idul Fitri, saya tidak sengaja ngambil tema kok ada fitrahnya. Yalah, sekalian mumpung
kemarin kita sudah Idul Fitri dan sudah pede bahwa kita kembali fitrah. Kemudian juga mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada banyak fitrahnya, sekalian kita pahami apa sih itu fitrah. Makanya judulnya hanya fitrah malam ini. Mungkin tidak banyak hal baru, tapi enak untuk mereview. Kan saya sering bilang bahwa kita itu sering-sering mengingat-ingat siapa diri kita dan jadi manusia yang sejati, manusia yang benar, yang hakiki. Nah, manusia yang hakiki itu antara lain manusia yang menetapi jalur fitrahnya sebagai manusia. Saya sering nyindir, wong kita jadi manusia aja sering tidak bisa. Nah, malam ini kita belajar sedikit seperti apa sih fitrahnya manusia itu. Idul Fitri itu kan kita artikan kembali fitrah. Tidak apa-apa, itu kearifannya orang Indonesia, meskipun makna harafiahnya sebenarnya bukan itu. Itu kalau pakai bahasa Arab di Mu'jam itu lebih, hari ini lebih dimaknai hari raya. Jadi itu hari raya fitrah. Jadi makanya ada Idul Adha. Kalau Idul Adha diartikan kembali menyembelih, kan ya tidak cocok. Wah, Idul Adha berarti kita kembali menyembelih, kan tidak. Kalau Idul Fitri kembali fitrah. Memang maksudnya hari raya. Itu hari raya. Lebih fokus pada makan-makan, perayaannya itu Id. Makanya di Al-Quran itu, di surat Al-Ma'idah itu, Al-Ma'idah ada ayat yang punya idan li awalina wa akhirina. Itu kan orang-orang Bani Israel yang minta diturunkan makanan pada Nabi Isa. Nah, terus setelah itu mereka ingin pesta-pesta dengan makanan itu. Nah, itu istilahnya pakai Eid. Jadi makanya hari raya kita dikenal sebagai Idul Fitri dan Idul Adha. Fitri juga ya memang fitrah, antara lain artinya kesucian. Tapi banyak ulama mengartikan fitrah ya dari arti nanti satu akar kata dengan futur, yang artinya ya kembali makan lagi. Jadi Idul Fitri itu dimulainya kita bisa makan lagi, khususnya makan pagi. Makan pagi bahasa Arab itu futur, sarapan. Jadi Idul Fitri itu kita merayakan hari kita bisa sarapan lagi. Secara harfiah itu. Cuma dimaknai secara dalam, secara esensial oleh para ulama termasuk di Indonesia menjadi kembali fitrah dengan filosofi orang yang sudah puasa itu jiwanya akan terbersihkan, apalagi nanti ada tugas akhir namanya zakat fitrah. Nah, maka hasilnya adalah wisuda namanya Idul Fitri. Oke. Nah, sekarang kita lupakan idulnya, kita ambil fitrahnya. Apa itu fitrah? Secara harfiah tadi ya sudah kita jelaskan, ya fitrah itu tabiat, ciptaan, asal kejadian. Itu mana asalnya itu. Jadi makanya kita sering ada orang bilang bahwa ya sesuai fitrahmu saja. Kalau ada laki-laki kok gawanya ke perempuan, kan kita sebut wah itu menyalahi fitrahnya. Itu sering itu. Jadi asal kejadiannya. Kadang juga diartikan suci, kosong. Kayak hadis itu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci.
Maka ibunya, orang tuanya, kedua orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, apa Nasrani, apa Majusi. Jadi fitrah itu berarti suci, tidak ada isinya apa-apa, kosong. Jadi kalau kamu pas tidak punya uang, dompetku sedang fitrah. Nah, jadi suci, tidak ada isinya apa-apa, masih murni Pak dompetnya. Nah, itu suci namanya, makna kedua dari kata-kata fitrah. Ada juga makna ketiga, kadang diartikan agama atau jalan. Ini mirip, agak dekat maknanya kalau kita pakai istilah khittah. Jadi jalur yang benar itu ini. Nah, makanya di Al-Quran ada ayat fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fatoron nasa alaiha. Maka luruskanlah wajahmu menghadap pada agama yang lurus, yaitu fitratallah. Jadi agama itu fitrah dari Allah yang fatoron nasa alaiha. Jadi pedomannya manusia, jadi agamanya manusia. Jadi secara letterlek itu. Maka Idul Fitri mungkin pasnya adalah kita kembali pada jalur yang benar. Jadi kita kembali pada fitratallah. Setelah sebulan kita latihan, mungkin sebelum Ramadan kita banyak keluar jalur, Ramadan itu kita kembali ke jalur. Kemudian diuji kemelekatan kita dengan dunia lewat zakat fitrah. Akhirnya kita Idul Fitri sah, kembali pada fitrah. Oke, malam ini kita belajar tentang fitrah manusia. Berarti kita belajar tentang apa sih manusia itu. Malam ini kita ngomong umum tentang manusia, nanti belakangan kita ngomong tokoh per tokoh, apa dan bagaimana tentang manusia. Kalau Al-Quran bilang bahwa manusia itu dengan 4 istilah. Ini populer sekali. Ada basar, ada insan, ada nas, ada ins. Jadi manusia itu kalau di level pakai analisis terminologis itu ada level basar, ada level ins, ada level insan, ada level nas. Basar itu manusia level fisiknya, jasmaniahnya, jasadiahnya. Itu sama kayak waktu setan protes pada Allah kenapa menciptakan Adam. Qala lam akun li asjuda li basyarin. Aku tidak akan sujud pada basyar yang diciptakan min solsolin min hamaim masnun, dari tanah lempung yang dibentuk. Jadi Adam itu kan dikenal diciptakan dari tanah. Makanya dalam dirinya ada kandungan tanah, tapi diberi roh, diberi bentuk. Iblis yang merasa lebih tinggi dari Adam terus tidak mau sujud. Kenapa? Ngapain aku sujud pada tanah? Itu gayanya iblis. Nah, itu pakai istilah basar. Jadi iblis tidak melihat kualitas yang ada di balik tanah. Dia hanya melihat unsur basarnya saja, unsur fisiknya saja. Nah, itu namanya iblis. Jadi kalian juga gitu, kalau lihat orang kok hanya luarnya saja, fisiknya saja, tidak lihat dalamnya,
Berarti kamu agak mirip-mirip. Ya. Kalau ada yang tanya, kriteriamu apa? Saya tidak nyari yang macam-macam, Pak. Yang penting cantik wajahnya. Oh, berarti luarnya saja. Hanya lihat basarnya saja. Masih belum. Kalau hanya lihat basarnya saja, belum ketemu hakikatnya manusia. Nah, boleh masuk sedikit level ins, atau dari bahasa Arab uns. Itu artinya jinak. Jadi manusia itu bedanya dengan makhluk yang lain itu dia jinak, ins. Jinak itu kalau manusia berarti beradab, bisa diatur, mau patuh pada aturan. Itu kan jinak. Kalau kalian punya binatang peliharaan yang jinak itu kan disuruh lari, disuruh berdiri, disuruh, itu namanya jinak. Nah, di antara karakter fitrah yang ada pada manusia itu level insnya. Kalau dalam Al-Quran, ins ini sering diperlawankan dengan jin. Ya, jin makhluk kayak dia, bukan jin celana. Nanti kamu jin celana, oh berarti manusia itu lawannya jin. Jadi sering misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi manusia ini yang jinak diperlawankan biasanya dengan jin. Itu digambarkan ya agak, karena diciptakan dari asap, sumbernya api, agak kasar, berangasan. Nah, kalau manusia itu levelnya jinak. Jadi itu manusia lebih dalam sedikit. Jadi di antara cirinya manusia, dia itu jinak, beradab. Makanya makian yang menyakitkan itu kan kalau kamu disebut biadab. Ya, biadab bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan biadab dengan adab. Oh, ini orangnya beradab berarti. Ini biadab bahasa Indonesia. Jadi orangnya ndak ins, kehilangan kejinaannya. Oke. Jadi itu untuk makhluk ya. Jinak itu berarti bisa ditaklukkan. Kalau kalian ada kuda misalnya, ketika liar nggak bisa ditaklukkan, kan dinaikin aja dia loncat-loncat. Nggak mau, harus diikat dulu, ditarik dulu. Saya pernah dulu dikodain mahasiswa, naik motor, bannya bocor, tak tuntun. Kok motornya dituntun, Pak? Belum jinak ya? Oke. Iya, kurang ajar ya mahasiswa itu. Ada dosen yang dorong motor kok diketawain, dianggap belum jinak. Mbak ya dibantu dorong. Oke, itu ins namanya, jinak. Jadi cirinya manusia itu jinak. Pakai istilah ins. Yang ketiga, kalau ini yang populer ya, insan. Kalau insan itu sudah merujuk aspek akal budinya. Jadi inilah aspek yang membuat manusia dapat taklif, dapat banyak fasilitas, tapi juga nanti ada hisab. Dia diangkat jadi khalifah itu karena insan, tidak sekedar basyar. Nah, ada lagi kalau dalam Al-Quran, ya yang insan kita sudah sering bahas, ngaji filsafat itu level membahas manusia dengan insaniyahnya, akal budinya. Ada lagi nas. Kalau nas, manusia secara kolektif, umum, biasanya merujuk jenis. Jadi merujuk misalnya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, itu kan merujuk jenis manusianya secara umum. Itu biasanya pakai istilah nas. Ada unsur sosialnya, manusia bareng-bareng dalam kelompok.
Jadi kita itu ya basar, ya ins, ya insan, ya nas. Jadi kita sebagai khalifah itu mengelola 4 ini. Basariah juga kita kelola karena itu amanah dari Allah. Jiwa kita yang jinak tadi juga dikelola. Akal budi kita dikelola. Kehidupan kita dengan orang lain sesama manusia sebagai manusia juga dikelola. Jadi tugas kekhalifahan itu nggarap 4 ini: basyariah, ins, insan, dan nas. Itulah manusia, itulah kita. Oke, kalau dengan bahasa ringkas, kalau pakai ayat-ayat banyak. Jadi kita ringkas saja, manusia itu adalah, kalau pakai bahasanya Al-Quran, makhluk diciptakan mukarram, dimuliakan. Kan ada ayatnya itu, walaqad karramna bani Adam dan seterusnya. Mukallaf, dia ada tugas yang harus dijalankan. Mukhayyar, dia punya potensi, punya daya untuk milih. Dan yang terakhir dia madsi. Madsi itu entah nanti pilihanmu benar apa salah, ada balasannya. Kalau benar ya balasannya enak, pahala. Kalau salah ya balasannya tidak enak, dosa dan siksa. Jadi kalau kalian ingin muhasabah, introspeksi, ingat-ingatlah bahwa engkau adalah makhluk. Berarti ada yang menciptakan. Keberadaanmu tidak karena dirimu sendiri, tapi karena ada yang membuatmu ada. Itu namanya makhluk. Kemudian mukarram. Mukarram itu dimuliakan. Makanya kalau yang MC pidato kan sering pakai istilah al-mukarram. Tidak usah difasih-fasihkan jadi al-muharram. Ya, nanti kalau tadi MC al-muharram ustadz, jadi ini diharamkan. Ya, al-mukarram, ya. Dari kata-kata karum, mulia. Jadi manusia itu dimuliakan. Jadi makhluk yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini manusia. Diciptakan dengan bentuk terbaik, paling ganteng, paling kan ahsanut taqwim. Jadi Allah itu menciptakan kita dengan bentuk paling baik. Di antara semua makhluk lainnya kita paling bagus, paling baik. Kalau tidak percaya kalian boleh ngaca. Ya, makhluk terbaik. Jadi kamu merasa sejelek apapun tidak usah khawatir, kamu paling ganteng, paling baik. Yang subjektif juga tidak apa-apa. Yang penting kamu merasa ini makhluk terbaik. Iyalah kamu jejer apa, kamu bawa kucing ngocok bareng, ngomong bawa itu kan, kamu tetap merasa ganteng kamu lah. Jadi Allah memuliakan kita. Kita diberi semua fasilitas yang membuat kita berharga. Allah ngasih kita akal, ngasih kita panca indera, ngasih kita apalagi intuisi, ngasih kita imajinasi, membuat kita indah dan seterusnya. Itu pemuliaan Allah pada kita. Maka kalau ada orang tidak bersyukur itu kebangetan. Dia dikasih fasilitas sebanyak itu, kenikmatan sebanyak itu, sudah karomna katanya Allah, sudah kami muliakan makhluk yang namanya manusia itu, kok masih mengeluh, masih sambat. Ayo introspeksi, kita ini sudah dimuliakan oleh Allah. Kemudian jangan lupa implikasinya apa? Dimuliakan kita mukallaf. Kita ada tugas. Makanya oleh Allah dikasih banyak fasilitas, tapi juga ada tugasnya. Ada kewajiban-kewajiban, ada tanggung jawabnya.
Ya kita ngertinya umum. Secara umum tanggung jawab kita vertikal dan horizontal. Vertikal sebagai Abdullah, hambanya Allah. Horizontal sebagai Khalifatullah. Kita punya tanggung jawab mengelola alam semesta. Dan kita juga punya tanggung jawab beribadah, mengabdi pada Allah. Itu menunjukkan kita adalah mukallaf. Kalau makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, tidak ditugasi apa-apa. Tugasnya melayani manusia, mensukseskan misinya, membentuk. Makanya hewan, tumbuhan itu kan oleh Allah ditundukkan untuk kita. Kan ada istilah taskhir, sakhorolana. Jadi alam semesta itu oleh Allah ditundukkan untuk manusia. Itu diantara bentuk pemuliaannya Allah pada manusia. Untuk apa? Mensukseskan tugasnya manusia yang dibebankan oleh Allah pada kita. Itu mukallaf namanya. Makanya tumbuhan, hewan itu kan tidak ada yang bantah. Kalau kamu suruh, kamu atur tadi apa kan ada. Kenapa semua sudah ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia? Karena manusia yang diberi tugas, diberi beban. Nah, istimewanya manusia lagi, manusia itu diberi tugas, tapi dia diberi juga daya untuk milih. Kamu mau menjalankan tugas ya monggo, tidak menjalankan juga bisa. Itu namanya mukhayyar. Manusia itu boleh milih. Kalau yang bukan manusia tidak boleh, tidak bisa. Hewan misalnya kucing misalnya, wah aku tidak mau makan kok ikan asin terus, tidak enak. Pengen makan apa lah, sekali-sekali mbak ya rawon atau apa gitu. Tidak bisa, dia tidak bisa milih. Dia juga tidak punya daya kreasi yang macam-macam. Kalau dia hidupnya setia dengan naluri instingnya, ya itu terus. Tapi kalau manusia tidak, dia bisa mukhayyar. Milih yang baik bisa, milih yang jelek bisa. Berkreasi versinya sendiri juga bisa, manut juga bisa. Itu keistimewaannya manusia. Sehingga manusia itu nanti apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, itu hasil pilihannya sendiri. Karena dia punya karakter mukhayyar. Jadi dia bisa milih. Kadang-kadang orang itu kan kalau pas tidak enak aja, wah ini sudah takdir. Tapi kalau pas enak kan lupa. Seolah-olah itu hasil perjuangannya sendiri. Tapi hakikatnya semuanya ya pilihanmu. Barang siapa melakukan kebaikan, khairan yaroh, wa mayama miskolah waratin syarra yaroh, dia akan melihat efeknya. Sekecil apapun kebaikan, rasakan akibatnya. Sekecil apapun kejelekan, rasakan akibatnya. Karena kita makhluk mukhayyar, kita bisa milih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Kalau kamu mau ya iman, kalau kamu mau ya kafir. Dua-duanya kamu bisa. Jangan salah, kalian bisa untuk jadi orang kafir, bisa juga untuk jadi seorang mukmin. Dua-duanya punya daya. Kamu jujur bisa, maling juga bisa. Ya kan? Kamu bohong juga bisa, curang juga bisa. Manusia punya daya untuk semuanya. Tinggal kamu milih yang mana. Jadi pahlawan bisa, jadi penjahat juga bisa. Dan yang terakhir, cuma jangan lupa, milih tidak sekedar milih, masih ada hakikat yang kelima, bahwa kita majzi, kita akan dapat balasan. Yang tadi, fama ya'mal miskola dzarratin khairan yara wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yara. Ada balasannya. Kalau kamu jujur ada efeknya, nanti rasakan sendiri. Kalau kamu curang, bohong, ada efeknya, rasakan sendiri. Makanya kalian yang sejak kemarin ribut curang, lo tenang aja, kalau memang benar curang ada efeknya, khairan yara
Dan syarroyaro, ngapain kita yang galau? Kan gitu menasehatinya. Oke, ya. Kenapa? Karena setiap perbuatan ada balasannya. Kok kita yang jungkir balik, muter kanan muter kiri gara-gara lihat orang curang, lu ngapain? Kalau dia curang ada balasannya. Oke, jadi lu itu ya kan, kalau bahasanya orang Buddha itu kan ada karmanya sendiri. Nggak usah capek dengan kalau ada orang lain curang. Lebih sibuklah kamu, jangan-jangan aku yang jelek, jangan-jangan aku yang curang. Kenapa? Karena kamu punya daya milih tadi loh. Jangan-jangan pilihanmu keliru. Jadi manusia itu mukhayyar, punya daya milih, tapi juga nanti ada balasannya. Mau milih 01 atau 02 ya silahkan. Kenapa? Karena kita mukhayyar, bisa milih. Oke, cuma ada maji, ada balasannya. Kalian ikut ngaji ya nanti ada efeknya, nggak ikut ngaji juga ada efeknya. Dipikir sendiri. Minum teh ada efeknya sendiri, efek dari minum teh. Minum kopi juga ada efeknya sendiri, efek dari minum kopi. Yang nggak dapat minum juga ada efeknya, haus. Ya, efeknya jelas haus. Jadi ini hakikat manusia. Kalau ada yang tanya apa sih hakikatnya manusia itu? Manusia itu yang jelas makhluk. Dia tidak ada sendiri. Tidak boleh gaya, tidak boleh sombong. Kita ini cuma diadakan. Kemudian dimuliakan. Maka jangan melakukan apapun yang menjatuhkan kualitas kemanusiaanmu, karena kita itu mulia. Jangan sampai kita jatuh asfala safilin, karena kita ini mulia, sama Allah diposisikan mulia. Begitu kita salah pilih, nanti jangan-jangan kita malah mendegradasi kemuliaan kita sebagai manusia. Oke, jadi ini hakikatnya manusia. Kemudian dia mukallaf, mukhayyar, dan majzi. Jadi harus diingat-ingat bahwa kita punya tugas. Kita ini makhluk yang mulia. Kita ini harus menentukan pilihan. Dan jangan lupa, apapun pilihan nanti akan ada balasannya. Itulah manusia. Nah, kalau dalam filsafat Islam, ini kemarin di sesi-sesi awal ngaji filsafat tahun-tahun 2003 itu kan banyak tokoh-tokoh filsafat Islam kita angkat. Secara umum manusia itu dilihat di tiga itu. Manusia adalah tujuan akhir penciptaan, manusia adalah mikrokosmos, dan manusia adalah cermin Tuhan. Yang terakhir ini banyak dari tradisi tasawuf. Dua yang atas ini para filosof peripatetik. Kita belajar satu-satu ya. Jadi manusia adalah tujuan akhir penciptaan. Jadi Allah menciptakan bumi ini siap untuk dihuni, siap untuk ditempati manusia, baru manusia didatangkan ke bumi. Berarti apa? Manusia itu target akhirnya. Jadi Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, alam semesta segala isinya ini yang layak, yang pas untuk hidupnya manusia. Makanya disebut tujuan akhir penciptaan. Kita ini masterpiece-nya Allah, ciptaan terbaiknya Allah. Kan dibanggakan di depan malaikat. Allah menciptakan segalanya, tapi yang dipamerkan di depan malaikat kan manusia. Pamernya juga luar biasa. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti artnya sudah ada, buminya sudah ada. Sekarang kuciptakan makhluk masterpiece-ku namanya manusia, kujadikan khalifah di muka bumi. Jadi dipamerkan. Meskipun malaikatnya agak pesimis. Ya.
Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kok menciptakan yang model manusia ini? Padahal model kayak manusia ini ya sukanya ngerusak-ngerusak, gegeran, bunuh-bunuhan. Apa tidak cukup ada kita misalnya, yang malaikat itu kan selalu patuh. Tapi Allah bilang, aku tahu yang kalian tidak tahu. Jadi Allah itu sangat sayang pada kita. Makanya Adam itu, Nabi Adam itu waktu di surga, waktu sebelum diuji kan, diuji jajar malaikat itu kan. Malaikat ditanya, wah tidak bisa jawab katanya malaikat, ya yang aku tahu hanya yang engkau kasih tahu ya Allah. Tapi sebelum tanya ke Nabi Adam diajari dulu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi diuji bareng malaikat, tapi yang malaikatnya nggak dikasih tahu. Yang Nabi Adam yang diajari jawabannya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu menunjukkan Allah memang sayang sama kita, sudah cinta sama kita sejak awal. Kalian aja yang jual mahal. Ya. Oke, jadi kita adalah masterpiece-nya yang paling disayang. Kita adalah tujuan akhir penciptaan. Dan alam semesta ini, ya kalau bahasanya komputer, itu sangat kompatibel untuk manusia. Kenapa kita diturunkan di bumi kok nggak di Mars? Kenapa bumi ini suhunya? Ya kalau kamu di Mars susah lagi ya. Kalau kamu di Jupiter susah nih. Makanya di bumi kadar apa saja segalanya cocok pas untuk manusia. Kelembabannya, suhunya, mataharinya, jaraknya. Matahari itu mungkin lebih dekat sekian meter aja ya buminya wassalam, atau lebih jauh. Kadang-kadang kan matahari itu agak gelombang panas saja, gelombangnya saja loh, bukan mataharinya. Yang nyampe sini itu kan banyak kasus yang meninggal banyak karena gelombang panas. Itu belum mataharinya. Kalau mataharinya iseng mendekat dikit aja, ya. Jadi sangat kompatibel. Laut juga begitu, suhu, cuaca juga begitu, iklim juga begitu. Bahkan konstruksi tubuh kita juga kan sangat pas dengan alam semesta. Kita dikasih hidung di depan, mata di depan. Kalau mata di samping kayak ayam itu mungkin ya susah kamu. Tiap hari lirik-lirikan, karena lihatnya ke samping. Iya. Lo ya kan, bawang. Dulu saya kecil, kalau ustadz saya guyonannya bayangkan hidung kita lubangnya menghadap ke bawah. Alhamdulillah, kalau menghadap ke atas sumpek kita kalau hujan misalnya. Jadi segalanya kompatibel, pas untuk kita. Rancangannya Allah luar biasa. Rambut, mata, telinga, tangan, siku. Siku pas di tengah ini kan, ngukuri ya susah loh, bisa pas tengah-tengah. Agak meleset dikit aja kamu takbir sedekap juga susah. Orang bawang ya. Jadi enggak, manusia itu sangat kompatibel dan pas untuk alam semesta. Dan pasti itu bukan kebetulan. Kalau teorinya Darwin kan itu kan hasil evolusi berpuluh-puluh tahun sehingga terbentuk sesuai karena kebetulan. Tapi kalau sangat banyak, tidak mungkin kebetulan. Kalau 1-2 bisa kebetulan. Jadi manusia sangat cocok, sangat kompatibel, karena memang tujuannya itu. Dan manusia adalah, kalau bahasa biologi, puncaknya evolusi. Jadi kita ini memang makhluk puncak. Nanti yang disebut mikrokosmos itu kan, kosmos ada dalam diri kita semua. Jadi yang pertama itu, kita adalah finalnya, masterpiece-nya, yang paling dibanggakan oleh Allah. Terus yang kedua, ini di banyak teori para filosof muslim menyebut bahwa manusia itu mikrokosmos,
bahasa Jawanya jagat cilik. Jadi kita ini alam semesta dalam bentuk mini. Unsur-unsur alam ada semua dalam diri kita. Ada api, ada tanah, ada air, ada udara. Semuanya ada dalam diri kita. Itu yang bagian itunya. Unsur tumbuhan juga ada, unsur hewannya juga ada, unsur bahkan nanti ada unsur malaikatnya segala, ada unsur ilahiyahnya. Tapi dari sisi kosmos kita punya semua. Dalam diri kita ada mineral, ada tumbuhan, ada hewan. Hewannya jelas, tumbuhannya juga jelas. Kita kecil, besar, sampai itu kan unsur tumbuhan. Kita bisa tumbuh. Ada hewan. Kalau hewan itu ada mobilitasnya, agresivitasnya, ambisinya. Itu kan hewani. Nafsu itu kan hewani. Jadi kita lengkap. Makanya kita disebut mikrokosmos. Jagat besar yang namanya makrokosmos itu terkandung dalam diri kita. Apa saja ada. Oke. Nah, yuk para filosof muslim pakai teori misalnya yang mineral, unsur fisik kita ini kan unsur mineral semua. Yang nabati, makan, tumbuh, berkembang biak itu nabati. Jadi kalau kita dalam hidup kok fokus makan, tumbuh, dan kawin, berkembang biak, kita levelnya level tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau hewan itu level insting, gerak, ambisi. Kalau kita agresif nyerang orang lain, nah itu levelnya level hewani. Jadi nanti kalau di Imam Ghazali kan malah hewan itu dibagi dua. Ada hewan ternak sama hewan buas, sabuiyah sama bahimiyah. Bahimiyah yang binatang ternak, sabuiyah yang binatang buas. Ini nafsu hewani. Yang binatang ternak itu fokusnya tadi makan, minum, berkembang biak. Kayak sapi, kambing itu kan itu. Dia tidak punya ambisi, tidak punya cita-cita. Hidupnya pokoknya gitu aja. Manut saja, diseret ke utara, dibawa ke selatan. Nah, itu level bahimiyah. Nah, kebalikannya yang sabuiyah ini agresifnya luar biasa, ambisius, nabrak kiri, nabrak kanan, keinginannya harus terpenuhi meskipun dengan jalan keras. Nah, itu sabuiyah. Dalam diri kita ada itu juga. Nah, makanya kalian tinggal teropong hidupmu. Kira-kira yang gayaku ini gaya apa ya? Gaya tumbuhan, gaya bahimiyah atau gaya sabuiyah? Ya gaya tumbuhan itu bendina ya mangan, nonton TV, main HP, terus ternyata tambah tinggi gitu terus. Nah itu berarti level tumbuhan. Oke. Terus, nah kalau yang manusia apa? Manusia cirinya adalah natik sama akil. Natik itu berbahasa, berbicara. Akil itu ya kekuatan berpikirnya, daya akalnya. Jadi itu yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia. Ciri khasnya manusia itu natik. Natik itu berbicara, berkomunikasi dengan dasar akal menggunakan bahasa. Akal itu nanti ada 3 di para filosof muslim. Ada akal teoritis, ada akal kognitif, ada akal praktis, macam-macam. Bisa kembali lagi ke kajian-kajian filosof muslim sebelumnya. Nah, ada juga yang menyatakan, ini biasanya para tokoh tasawuf falsafi, manusia itu hakikatnya adalah cerminan Tuhan
di bumi. Jadi cermin itu ya bayangan. Jadi kita ini dalam diri kita ada pantulan ketuhanan. Jadi cara berpikirnya begini. Segala hal di alam semesta ini memantulkan unsur ketuhanan. Apakah itu jalaliyah atau jamaliyah. Jalaliyah itu keagungan, kebesaran, kedahsyatan. Kalau jamaliyah itu keindahan. Apapun itu pasti ada salah satu dari dua unsur ini. Mudahnya begitu. Gunung itu kalau kamu lihat kan indah, unsur jamaliyahnya kelihatan. Tapi waktu dia meletus, dahsyat, mengerikan, unsur jalaliyahnya muncul. Jadi ada jalaliyah, ada jamaliyah. Apapun itu ada dua unsur ini di seluruh ciptaannya Allah. Karena yang menciptakan Allah, kualitas ilahiyahnya pasti ada. Sementara dalam diri manusia ada jagat kecil tadi, kualifikasi. Kalau di alam semesta ada kualitas-kualitas ketuhanan, sementara dalam diri manusia ada alam semesta, ya otomatis kita sebenarnya hakikatnya adalah ilahi. Makanya ada yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya makhluk spiritual, makhluk ilahi yang diturunkan ke bumi. Jadi bukan makhluk jasadiah yang naik level jadi spiritual. Jadi hakikat kita itu spiritual sebenarnya, cuma dibungkus oleh jasad. Nah itu manusia adalah cerminnya Tuhan di muka bumi. Makanya Allah menampakkan dirinya dengan sifat-sifat yang bisa ditiru oleh manusia, sehingga oleh dalam kajian tasawuf dikenal istilah takhallaq bi ahlakillah. Allah memperkenalkan dirinya lewat Rahman Rahimnya, misalnya kasih sayangnya. Kalau kita ingin jadi orang baik, tiru itu. Allah menampakkan keadilannya. Kalau kita ingin jadi manusia yang kamil, kalau pakai istilahnya Iqbal, tiru itu. Allah menampakkan apalagi banyak sekali sifat-sifatnya. Nah dalam tasawuf diperkenalkan takhallaq bi ahlakillah, dengan akhlaknya Allah. Tapi kan Allah tidak terbatas, kita terbatas. Ya kita jalankan dalam batas kita. Ya tidak mungkin kita seperti Allah menyayangi alam semesta. Tidak mungkin, tidak akan sedahsyat itu. Karena memang kita limited, terbatas. Ya kita jalankan kasih sayang itu dalam batas kita. Tapi jenis khalaqnya, jenis akhlaknya itu akhlak yang dimiliki Allah. Nah itu makanya dalam tasawuf ada istilah takhallaq bi ahlakillah. Dalam rangka apa? Menampilkan jati diri kita sebagai cerminan Tuhan di bumi. Kita itu kan wakilnya Allah, khalifahnya Allah di muka bumi, khalifatullah fil ard. Berarti apa? Kita memposisikan diri sebagai cerminnya Allah di muka bumi. Kita wakilnya. Wakil itu kan menjalankan posisi yang diwakili. Nah, jadi makanya kita dikenal sebagai khalifatullah fil ard. Jangan merasa yang jadi khalifah itu sudah tidak bisa naik level lagi. Kalau naik level lagi jadi Tuhan, tidak boleh merasa jadi Tuhan. Karena kita levelnya hanya wakilnya. Oke, tidak mungkin kita naik level lebih tinggi. Beda kalau kamu di organisasi, wakil ketua bisa naik jadi ketua. Yang tidak enak wakil rakyat, karena kalau dia naik jadi rakyat. Oke. Terus jadi manusia itu tujuan penciptaan, mikrokosmos dan cerminan Tuhan
di muka bumi. Ini teori-teori yang ada dalam kajian filsafat Islam. Terus kita lihat satu-satu sekarang fitrahnya. Ada teori fatalistik. Kalau di kita dikenal dengan Jabariyah. Jadi manusia itu sampai detail paling kecil kehidupannya sudah ditetapkan oleh Allah. Itu perspektif fatalisme. Orang itu baik apa jahat, itu takdir. Kamu termasuk ashabul yamin apa ashabus simal, itu sudah ada labelnya. Ini pandangan Jabariyah. Yang ditakdirkan masuk neraka, pada akhirnya tetap akan masuk neraka. Yang ditakdirkan masuk surga, pada akhirnya tetap akan masuk surga. Meskipun kamu mati-matian untuk misalnya, saya ini jahat, harus jadi orang baik, usahamu akan gagal. Kenapa? Kamu sudah dilabeli oleh Allah untuk jadi orang jahat. Itu Jabariyah. Jadi kita ini hanya kayak wayang. Jadi wayang itu kan tergantung dalangnya. Jadi kalau dalangnya mau, ya mungkin misalnya harusnya ceritanya yang kalah itu Kurawa, yang menang Pandawa, diwalik wae wong aku dalangnya. Kurawa menang lah, ini ceritanya itu kuwaco. Lu dalang puasa begitu. Allah punya prerogatif 100% pada manusia. Ini cara pandang Jabariyah, fatalistik. Jadi fitrahnya manusia apa? Tidak ada fitrah-fitrahan. Semuanya ditentukan oleh Allah. Kalian malam ini hadir di sini, itu ya sudah ada nasnya. Sudah tertulis detail. Dapat minum apa enggak juga sudah ada. Ya, jadi perspektif Jabariyah. Ada yang punya pandangan semacam ini. Oke, sering saya ditanyai yang gini ini, Pak, hidup itu kan memang semuanya diatur oleh Allah, tapi ada pandangan sebelah yang bilang manusia itu bebas, kebebasan manusia dan takdir. Itu kan sering sekali ditanyakan. Itu sebenarnya perdebatan para ulama besar zaman dulu, Jabariyah, Qadariyah, sampai hari ini. Jawabannya seperti apa? Bisa diulang rekaman-rekaman tentang Abu Hasan Asy'ari, kebebasan. Ada saya sudah banyak sekali teori. Kalau saya ulang-ulang nanti yang mendengarkan bosan. Jadi tapi ada perspektif fitrah semacam ini. Jadi fitrah itu tidak ada, yang ada ya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Terus ada perspektif behaviorisme. Jadi behaviorisme itu pandangan kayak tadi ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi manusia itu pada awalnya saat dia lahir itu kosong. Mungkin teman-teman yang belajar filsafat sering dengar filosof John Locke dengan tabula rasanya. Jadi manusia itu kosongan begitu lahir. Dia nanti jadi apa, isinya apa, nasibnya baik atau buruk, ya tergantung dialektikanya dengan lingkungan sekelilingnya. Jadi mukmin atau kafir, ya tergantung nanti perjuangan dan kisah hidupnya. Jadi ini namanya pandangan behaviorisme. Kamu jadi orang baik atau jadi orang buruk itu ya nanti tergantung sejarah hidupmu. Kamu dapat pengaruh apa? Dan bisa berubah-ubah tergantung inputnya. Mungkin dulu kamu anak soleh, tapi sekarang sudah hanya tinggal setengah soleh. Terus nanti lama-lama jadi 1/4 soleh, bisa begitu.
Tergantung dialektikamu dengan lingkungan sekelilingmu. Dulu temannya santri-santri, sekarang koncone preman-preman. Mungkin besok kalian bisa berubah-ubah. Jadi dirimu itu kosong sebenarnya. Nanti terbentuk seperti apa tergantung dialektikamu dengan lingkungan sekelilingmu. Yang sering dengerin ngaji filsafat, mungkin saya pikirannya rotuh ke filsafat-safatan. Sidik-sidik ngomong filsafat, ya kan, merasa harus ngerti filsafat. Kalau ada orang ngomong filsafat, alah kecil. Ada yang begitu. Kenapa? Yang dibaca itu. Jadi tergantung yang kamu masukkan apa dalam dirimu. Itulah nanti yang membentukmu. Jadi tidak ada pakem awalnya, tidak ada defaultnya. Bahasanya komputer, pokoknya lahir itu kosong, tinggal digambari apa kejadiannya nanti di situ. Jadi itu kan di surat An-Nahl itu disebut wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu itu tidak ngerti apa-apa. Ya pasti aja kan kamu masih kosong. Semua pengetahuan kan kamu dapat setelah akalmu jalan dari lingkunganmu. Begitu kamu lahir, kamu sebenarnya bersih, fitri, tidak ada isinya apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu Allah menjadikan, memberikan buatmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani supaya engkau bersyukur. Jadi modal utamanya, kalau menurut ayat ini, kita ini kan kosong. Kalau ingin meningkat kualitasmu, modalnya 3: telinga, mata, sama hati nurani. Mulut tidak termasuk. Mulut kan nanti yang kamu pakai menceramai orang-orang itu. Jadi kualitas dirimu nanti ditentukan apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, kamu baca, dan apa yang kamu rasakan. Jadi disitulah nanti karaktermu terbentuk. Maka dengarkan yang baik-baik, baca, lihat yang bermutu-bermutu, rasakan yang penting-penting, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Maka hidupmu juga akan bagus, baik, indah, berkualitas. Jadi kuncinya kalau pakai surat An-Nahl itu 3 itu: sam'a, wal basar, wal fu'ad. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi 3 alat ini harus lebih aktif dari yang lain. Ya, hari ini kan dalam hidup kita yang aktif kan banyak 2. Kalau tidak mulut ya jempol, go HP-nan itu. Jadi kalau disuruh baca males. Begitu ada postingan panjang, kok panjang banget, paling mbok loncat-loncati, males bacanya. Mendengar juga tidak betah. Jadi kuasai 3 alat ini, nanti hidupmu akan lebih berkualitas. Termasuk yang fuad, pertajam hatimu, fuadmu, nuranimu. Karena hari ini banyak orang yang fuadnya padam, jadi sehingga hidupnya gelap. Nah, itu pelajaran dari aliran behaviorisme. Jadi kita itu bersih, kosong, tapi lingkungan yang mengisi kita. Terus ada pandangan dualisme. Kalau dualisme ini pandangan bahwa kayak tadi, dalam diri kita itu ada 2 potensi sekaligus.
Tidak kosong kita itu punya kecenderungan bahkan dua orientasi, ke arah kebaikan, ke arah keburukan. Tinggal mana yang kita aktualkan. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang mengisi diri kita, mengilhamkan dari dalam diri kita fujuraha wa taqwaha. Jadi yang negatif dan yang positif kita punya daya untuk merengkuh itu. Pandangan ini namanya dualisme. Seperti diuraikan di depan, kita jadi orang jujur bisa, jadi orang curang juga bisa. Dua-duanya kita punya daya. Ini namanya pandangan dualisme. Berarti ada potensi yang sudah tertanam dalam diri kita. Jadi ternyata kalau kembali ke fitrah, kalau pakai teori ini ya harusnya ditambahi kembali ke fitrah yang baik. Jadi nanti, karena ternyata manusia juga bisa curang, juga bisa jahat. Nah, pandangan ini namanya pandangan dualisme. Jadi manusia itu dalam hidupnya pertarungan antara dua orientasi. Kamu milih yang baik apa yang buruk, kamu milih yang penting apa yang tidak penting, kamu milih yang jahat apa yang baik. Itu pandangan ini namanya dualisme. Ada pandangan namanya humanisme. Kalau ini melihat bahwa manusia itu membawa fitrah, dan fitrahnya itu fitrah kebaikan saja. Kalau muncul kejahatan itu karena manusianya yang menyeleweng dari fitrah kebaikan ini. Nah, teori semacam ini namanya humanisme. Jadi aslinya manusia itu baik. Jadi manusia punya sifat-sifat bawaan yang positif. Lingkungan yang membuat orang lupa dengan fitrah baiknya, harusnya dia baik, terus dia jadi jahat. Ya dalilnya tadi fitratallahil lati fataronna sa'alaiha. Kalau manusia setia dengan fitrahnya, dia pasti baik. Jadi pandangan semacam ini namanya humanisme. Jadi percaya pada manusia dan kemanusiaan. Oke, terus kalau ini psikoanalisis. Psikoanalisis itu banyak lebih melihat bahwa manusia itu, kalau tadi kan lingkungannya yang menentukan, kalau di psikoanalisis tidak, dorongan dalam dirinya yang menentukan. Tingkah laku kita, baik buruknya kita, itu dorongan dari insting. Insting itu nanti timbunan pengalaman yang mempengaruhi psikologis kita. Jadi manusia itu ternyata disetir oleh unsur psikisnya. Baik atau buruknya disetir oleh dorongan dari dalam. Kalau tadi kan manusia itu bersih, dipengaruhi luar. Kalau ini kebalikannya, manusia itu dipengaruhi dorongan dari dalam dirinya. Jadi kebalikannya, perspektifnya namanya psikoanalisis. Jadi ini teori-teori. Oke, jadi ada banyak teori yang menyatakan tentang fitrahnya manusia. Nah, inilah fitrah yang tadi disebut fitrah positif. Jadi ini ada dalam diri kita. Kita punya kecenderungan ini. Kamu berusaha atau tidak berusaha, kamu punya dorongan itu. Tinggal kamu ikuti atau tidak dorongan ini. Ini yang
Teori ini yang sering lebih dekat kita kenal sebagai yaitu fitrahnya manusia. Yang positif-positif. Yang pertama beragama. Jadi beragama itu dorongan fitrah sebenarnya. Orang tidak bisa tidak beragama. Beragama itu berarti menyandarkan hidupnya, menyandarkan dirinya pada sesuatu yang dianggap lebih tinggi, lebih besar dari dirinya. Karena manusia itu hakikatnya lemah. Ketika orang sadar dirinya lemah, biasanya butuh sandaran. Ya, kalau kamu merasa dirimu tidak kuat kan, jalannya kan kamu nyari yang bisa menopang hidupmu biar kuat. Karena kita beragama kan dia sandarannya ya Tuhan. Sandarannya kalau kita Allah. Jadi makanya ada teori bahwa orang itu seateis apapun, dia pasti punya sandarannya sendiri yang dia percaya. Mungkin tidak punya Tuhan, tapi dia pasti punya sistem kepercayaan versi dia sendiri. Nah, itu kenapa beragama itu fitrah. Makanya tidak ada orang yang tidak menyembah apapun. Mungkin dia tidak punya Tuhan, tapi menyembah pikirannya sendiri, tapi menyembah gagasannya sendiri, menyembah kekayaannya, menyembah jabatannya, banyak. Karena manusia itu hakikatnya lemah. Kamu kan lemah, tidak bisa ngontrol hidupmu sendiri. Kalau prosesnya ini hasilnya pasti itu kan tidak bisa. Saya belajar Pak, pasti besok lulusnya kumlot, itu tidak bisa. Belajar dalam kuasamu, tapi kumlot tidak dalam kuasamu. Jadi kamu belajar tidak jamin pinter. Kamu apalagi hidup itu kan begitu, tidak ada jaminan. Maka orang butuh sandaran. Jadi adalah dorongan fitrah orang itu beragama. Jadi kalau melihat konstruksi manusia di beberapa filosof itu kan kita ini punya jasad, punya mental, hayat, punya roh. Nah, roh ini loh yang butuh sandaran spiritual. Jadi orang itu disadari apa enggak, dia butuh beragama, butuh Tuhan. Yang kedua, kebenaran. Orang itu disadari atau tidak cenderung ingin ada pada kubu yang namanya kebenaran. Tidak ada orang yang ikhlas dianggap salah. Yo kadang-kadang ada gitu, ya wes, aku aja yang salah. Itu jangan dia ngaku benar cuma dengan kalimat aku saja yang dianggap salah, tidak apa-apa. Itu dalam dirinya dia merasa benar, cuma aku ngalah, lajanya aku sing benar. Pasti ada bunyi itu. Setiap orang ingin benar. Makanya dikritik itu kan sakit hatimu. Kenapa? Karena setiap orang ingin dirinya benar. Yang kamu kadang jelas salah pun nyari alasan kan. Itu menunjukkan bahwa tidak enak salah itu. Setiap orang ingin benar. Makanya berbeda itu kan berat diatur. Banyak orang tidak bisa menanggung perbedaan. Karena perbedaan itu menunjukkan bahwa kebenaran yang aku pegangi bisa jadi tidak benar. Karena orang lain meyakini kebenaran yang berbeda. Kenapa? Orang punya fitrah kebenaran. Dia pinginnya yo kebenaran yang saya yakini ini yang paling benar, yang paling mutlak. Jadi ada hubungannya dengan fitrah ternyata, bahwa setiap orang memang ingin ada di kubu yang benar. Banyak kan orang misalnya membela kebenarannya sampai bunuh diri. Itu kan kita melihatnya itu salah, tapi bagi dia itu kebenaran. Dan bagimu yang versimu lah yang kebenaran. Nah ini ada dorongan fitrah setiap orang untuk ada dalam kebenaran. Yang ketiga, akhlak. Kamu boleh tidak jujur, tapi kamu akan lebih nyaman dan tentram ketika kamu jujur. Karena akhlak lebih fitri. Akhlak itu dorongan fitrah.
keluar dari koridor akhlak itu berarti ya keluar dari fitrah. Jadi jujur, amanah, bisa dipercaya, menghargai orang lain, macam-macam. Ini kan membuat kamu tentram, membuat kamu nyaman. Kenapa? Cocok dengan fitrahmu. Kecenderungan yang ketiga. Kemudian yang keempat, keadilan. Ini dunia sosial. Setiap orang suka dengan keadilan, ingin keadilan. Tidak ada orang yang suka dengan kezaliman, suka dengan penindasan, suka dengan perbudakan, penghisapan, macam-macam. Orang pinginnya keadilan. Ini kecenderungan fitrah. Makanya dimanapun ada ketidakadilan, rasanya kita ingin melawan. Kenapa? Karena fitrah kita itu fitrah adanya oleh Allah memang diberi rasa lebih cenderung pada keadilan. Kalau kita kok tidak belani keadilan, itu rasanya kok berat. Ada ketidakadilan, teman-teman memperjuangkan. Itu kan kalau pas kamu ngerti terus tidak ikut, itu kan rasanya tidak enak. Ya wis lah, tak dukung minimal dengan hati ya kan ngono. Tapi itu menunjukkan bahwa keadilan itu salah satu fitrah. Ada lagi kebebasan. Itu juga fitrah. Setiap orang tidak mau diatur-atur, tidak mau dikungkung, tidak mau diikat-ikat, diperbudak. Setiap orang ingin bebas. Kalian mau ngaji, mau datang ini kan karena bebas wae aturannya, santai wae. Coba ganti tak ikat misalnya, minggu depan kalau ngaji pakai baju putih lo ya, awas, seragam putih-putih, pakai kopiah putih, itu mungkin nggak ada separuhnya yang datang. Kenapa? Orang nggak terlalu suka diatur-atur. Itu makanya kalau kamu kuliah kan dosen yang ngatur macam-macam kan kamu pinginnya berontak. Pinginnya sakaramu dewi. Kalau kamu kok nggak manut, saya kan ikut fitrah pak. Susah diatur. Pingin bebas, tidak mau diatur. Pengen bebas saya pak. Jawab ujian ya ngarang wae bebas. Mahasiswa hari ini kan gitu. Kalau disuruh jawab dia ngarang, disuruh ngarang tidak bisa jawab. Oke, terus keindahan, kebersihan, kesucian. Ini juga jiwa cenderung ke sana. Jadi orang itu suci aku apa enggak, kecenderungannya sama yang lebih indah, lebih tertib, lebih nyaman. Kenapa karpetnya diganti? Karena orang lebih nyaman dengan keindahan, kebersihan, kesucian. Sama-sama karpetnya, kita milih yang lebih indah, lebih bersih, lebih suci. Itu jiwa cenderung ke situ. Kemudian yang terakhir, berketurunan itu juga fitrah. Kalau ini nggak perlu dijelaskan. Ya, kalian sudah bisa. Mungkin wawasannya lebih luas dari saya. Oke. Jadi kalau ini fitrah, yang dalam dirimu ada kecenderungan itu. Bedanya ada yang diikuti, ada yang terselewengkan. Jadi kembali ke fitrah itu definisinya mungkin lebih dekat kembali ke sini loh. Ayo kita hidup beragama secara benar, berakhlak, adil, bebas, indah. Dan jangan lupa kawin. Nah itu fitrahnya di situ. Tidak boleh bercita-cita jomblo seumur hidup. Ya, karena fitrah. Jadi kalau kamu jujur, dorongan itu kan ada, pengen itu kan ada. Kalau enggak, ayo kamu periksa, berarti tidak normal. Ya, jadi itu kecenderungan positifnya manusia. Disitulah kuncinya kemanusiaan. Makanya katanya Gandhi, you must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. Engkau tidak boleh
putus asa terhadap kemanusiaan, karena manusia tadi orientasinya baik, fitrahnya itu baik. Humanity is an ocean. Kemanusiaan itu seperti samudra. If a few drop of the ocean are dirty, kalau beberapa tetes air di samudra kotor, the ocean does not become dirty. Samudra itu tidak akan ikut terkotori. Jadi tetaplah percaya pada manusia dan kemanusiaan. Kalau ada 1-2 orang kok merusak karakter fitrahnya, kemanusiaannya, tidak apa-apa. Tetap percaya saja sama manusia dan kemanusiaan. Karena manusia dan kemanusiaan itu kayak samudra. Kalau hanya 1-2 yang kotor, tidak akan punya pengaruh apa-apa. Tetap orang masih yakin bahwa tadi beragama, kebenaran, keadilan, dan macam-macam yang jadi orientasi. Jadi ini konsep dari Mahatma Gandhi. Nah, ini yang positif-positif. Cuma Al-Quran juga menyebut hati-hati. Manusia itu mudah tergelincir ke sini karena manusia punya kecenderungan negatif. Jadi itu yang saya sebut ini, yang kecenderungan negatifnya. Sebenarnya Al-Quran cuma wanti-wanti. Kalau bahasa saya ini maksudnya jangan sampai kalian begitu. Ini kecenderungan yang sering menjebak manusia. Misalnya innal insana lazalumun kafar. Manusia itu sering terjebak dalam kezaliman dan kekufuran. Hati-hati. Kamu merasa tidak zalim, tapi sebenarnya kamu sudah sangat zalim, menyakiti orang lain. Kamu merasa tidak kufur, tapi itu sebentuk kekufuran. Atau yang kedua, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Jadi bodoh itu karena tidak mau nambah ilmu. Zalim itu karena tidak mau mengamalkan ilmunya. Jadi dia ngerti mana baik, mana buruk, tapi dia lebih cenderung suka melakukan yang zalim-zalim, yang buruk-buruk. Jahula itu bodoh. Jadi itu kecenderungan negatifnya manusia. Wa kanal insanu qaturo. Qaturo itu sangat kikir. Manusia itu sangat pelit. Itu sindirannya Al-Quran. Kemudian wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu tergesa-gesa, terburu-buru, kesusu. Bahasa Jawa nih. Kesusu itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Bahasa Jawa ya? Ya. Lokal itu kan bahasa Indonesia. Jadi terburu-buru, ajula. Jadi mungkin kita sering mengalami ya, betapa manusia itu sukanya terburu-buru, tergesa-gesa, tidak setia dengan proses. Inginnya cepat sukses, inginnya cepat besar, inginnya cepat terkenal, inginnya cepat. Akhirnya kan terus kehilangan substansi, kehilangan yang penting-penting, kehilangan yang bagus-bagus. Sekarang semua orang ingin terkenal. Nunggu masuk TV kelamaan, bikin channel YouTube sendiri-sendiri. Ya, saling ngerjain. Sekarang kan budayanya prank. Akhirnya muncul kasus tidak karu-karuan, macam-macam. Kenapa? Ajulah, kita tergesa-gesa. Ingin cepat kaya juga begitu. Akhirnya korupsi. Ingin cepat soleh juga begitu. Akhirnya tidak ngerti ilmu agama, ngertinya 1-2, terus
buka pengajian. Ya, jadi jangan-jangan ngaji filsafat yang mana. Jadi ajulah, mau aja kesusu ta. Jangan tergesa-gesa. Segalanya ada prosesnya. Oke, terus khalaqal insan min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari nutfah, setetes air mani. Tapi kok fa idza huwa khasimun mubin. Khasim itu mendebat, ngewayel. Khasimun mubin, mubin itu luar biasa. Jadi manusia itu loh, diciptakan dari air mani. Sekarang begitu dia dewasa, ngeyelnya luar biasa. Nah, itu sindirannya Al-Quran. Fa'idha huwa khasimun mubin. Disuruh apa-apa nawar. Ngeyel. Kayak Bani Israel itu kan cirinya kan khasimun mubin. Ada perintah apapun ditawar, didebat. Ada orang ngomong apapun, kamu cari pengecualiannya. Oke, kita harus menyantuni anak yatim. Kalau anak yatimnya sudah kaya gimana, Pak? Kalau anaknya iso jawab itu kita itu. Oke, kita harus menyayangi sesama. Kalau yang disayangi nyebeli gimana, Pak? Kalau yang kan mesti gitu, kita bantah terus. Nah, itu khasimun mubin. Kita cenderung ke situ. Kalau kita tidak cocok terus, sama kayak waktu Nabi Musa nyuruh Bani Israel nyembelih sapi, kan itu rewelnya luar biasa. Sapi warnanya apa, besarnya seberapa, cirinya apa, itu kan. Jadi untungnya Nabi Musa sabar. Jadi khasimun mubin, hati-hati. Kita sering bikin excuse untuk kebaikan yang tidak kita lakukan dengan cara mendebat Allah. Jadi suruh sodakoh, kamu sodakoh sedikit sekali terus, lu kok cuma sedikit Allah kan nggak lihat besar kecilnya, yang penting hatinya, ikhlasnya. Itu pokoknya ngono terus kamu khasimun mubin. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu yang paling banyak jidal, debat. Kan kita memang hobi debat. Mau pilihan aja kan kita bikin debat terbuka. Nah, jadi karena memang kita senangnya debat, gegeran. Itu karakter kita. Al-Quran sudah mengingatkan, hati-hati jangan suka jidal. Ini juga diingatkan, manusia idza masyahu syarru jazua wa idza masyahul khairu manu'a. Kalau dapat yang tidak enak, ditimpa yang tidak disukai, sambat, berkeluh kesah. Begitu dapat yang enak, lupa. Jadi lupa diri manuan. Kala innal insana layatuh. Ingat-ingatlah sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas. Manusia itu banyak yang tidak tahu diri, tidak ngerti batasnya. Ini masalah. Innal insana li rabbihi lakanut. Lakanut itu manusia itu tidak bisa bersyukur. Jadi susah sekali bersyukur, mudah sekali kufur. Sudah dikasih nikmat banyak tapi juga masih tidak bersyukur juga. Itu cirinya manusia. Indonesia ini sudah banyak sekali fasilitasnya. Orang dulu menyebutnya gemah ripah loh jinawi, tapi orang mengeluh di mana-mana. Manusia itu memang pengeluh. Ada lagi yang saya sebut lengkap,
Dua ayat itu, wa idza an'amna 'alal insani a'radu wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Surat Fussilat. Ini Al-Quran marah-marah pada kita karena katanya Allah, apabila kami berikan nikmat pada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, baru dia banyak berdoa. Jadi kalau sedang enak, kita menjauh dari Allah. Karena dengan kesombongan kita merasa jago, merasa benar, merasa menang, merasa kuat. Kalau pas enak, baru kalau dapat susah, kita nangis-nangis berdoa. Itu cirinya manusia. Jadi begitu dapat nikmat lupa, ingatnya kalau pas tidak enak. Kalau pas habis ujian gini santai, nanti tahajudnya kalau mau ujian lagi. Ya kan? Kalau pas ada masalah, wah kamu rajin poso Senin Kemis. Tapi begitu waktunya Jawa, waktunya enak, lali. Nah, itu manusia. Dan tidak luar biasa karena sejak dulu Al-Quran juga sudah tahu ternyata. Itulah cirinya manusia. Yang kedua ini mirip. Wa idza massal insanu durru da'ana li jambi au qa'idan au qa'iman falamma kashafna anhu durruhu marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa pada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali seolah-olah tidak pernah berdoa untuk kami yang menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Jadi waktunya sumpek, ada masalah, kamu berdoa, berbaring, duduk atau berdiri. Kamu kemana-mana bawa tasbih, subhanallah, subhanallah. Oke. Karena ada yang diincar, ada pamrihnya. Begitu keinginannya terpenuhi, lupa sudah. Seolah-olah kamu lupa. Walau kamu ingatlah kemarin kamu nangis-nangis itu loh. Ingatlah kemarin kamu tahajud tiap hari, kamu kemarin puasa Senin Kemis, kamu kemarin zikir kemana-mana sebelum keinginanmu terpenuhi. Tapi begitu terpenuhi, kamu lupakan semua itu. Kamu kembali ke kesesatanmu yang lama. Nah, itu sindirannya Al-Quran pada kita. Makanya kalau doamu tidak dikabulkan lama, jangan-jangan Allah khawatirnya itu. Begitu didoakan, kamu pergi dari Allah, kamu menjauh. Jadi bersyukurlah, Pak, saya sudah berdoa lama gak dikabul-kabulkan. Bersyukurlah, Allah masih ingin asik bersamamu. Jangan-jangan begitu dikabulkan terus kamu pergi, menjauh. Dan Allah sayang padamu, makanya sudahlah, kamu asik saja bersamaku. Kan kelihatan bagus, kamu tahajud, kamu puasa Senin Kemis, kamu zikir. Jadi itu sindirannya Al-Quran pada manusia. Kita mudah begini. Makanya harusnya istiqomah. Ya dikabulkan alhamdulillah, tapi amal-amal baiknya tetap istiqomah. Biar enggak disindir Al-Quran bahwa kita ini kayak orang yang lupa pada sebelumnya. Sebelumnya kamu nangis-nangis dan macam-macam. Jadi itu dua slide yang terakhir itu menunjukkan bahwa kita punya fitrah baik sebenarnya, tapi kita juga punya kecenderungan jatuh pada potensi jeleknya manusia.
tidak bersyukur, dan macam-macam tadi yang dijelaskan sebelumnya. Jadi itulah namanya fitrah. Kembali ke fitrah berarti apa? Kita selamat dari potensi yang negatif tadi dan bisa menghidupkan potensi yang baik. Jadi Idul Fitri itu kalau memang kita maknai kembali ke fitrah, berarti kita harusnya hari ini fitrah yang baik-baik tadi hidup. Kita sudah latihan selama 1 bulan di bulan Ramadan, dan terakhir diuji kemelekatan kita dengan dunia lewat zakat fitrah. Harusnya benar-benar Idul Fitrah, kembali pada fitrah. Oke. Ya, human nature is evil and goodness is caused by intentional activity. Ini dari Sun Tzu. Sun Tzu itu filosof Konfusius. Jadi kalau Sun Tzu dia punya pandangan bahwa ya manusia itu kebalik, hakikatnya jelek, bukan hakikatnya baik. Nah, kebaikan itu muncul ketika manusia niat melakukan kebaikan. Ini teorinya beda. Karena tadi ada teori bahwa manusia hakikatnya baik. Kalau di Sun Tzu ini yang dari Tiongkok bilang manusia itu hakikatnya jelek. Kalau tidak percaya, ayo manusia itu bebaskan. Tidak usah dikasih aturan, tidak usah dikasih hukum, tidak usah dikasih pemerintahan. Bebaskan saja, mesti rusak dunia ini. Sakuwarepe dhewe dan saling merusak, saling menyakiti, saling menjatuhkan. Itu kalau dibiarkan saja. Maka perbuatan baik itu harus intensional, harus diniati. Kamu harus niat, aku ingin berbuat baik, baru akan lahir perbuatan baik. Kalau kamu biarkan saja dirimu jalan apa adanya, kemungkinan keluarnya jelek. Karena manusia, human nature is evil. Jadi manusia itu hakikatnya jahat, jelek. Ini kayak kalau di barat ada Thomas Hobbes. Makanya orang butuh negara, butuh aturan, butuh tradisi, butuh norma biar hidup ini tertata rapi. Kalau dibiarkan mesti merusak. Misalnya kalian, oke ya, kita libur sehari, semua aturan dihapus, aturan moral, aturan dihapus, mesti besok rusak. Dunia langsung kacau. Mungkin kamu entah ngapain neng warung juga, dagangan apa mesti ngono. Kan tidak ada aturan, bebas Pak gitu. Nanti kos-kosan itu wah, sudah kamu nginep bareng semua. Tidak ada aturannya. Nah, jadi rusak. Maka niati perbuatan baik itu dia intensional, tidak bisa dibiarkan saja mesti keluar baik, tidak. Dia harus disengaja. Jadi human nature is evil. Jadi apakah hakikatnya manusia itu baik ataukah hakikatnya manusia itu jahat? Biarkan para filosof berdebat. Yang penting kita lakukan yang baik. Kuncinya kan di situ. Jadi yang paling tepat, yang paling benar tetap ya kita lakukan yang baik dan benar. Apakah kebaikan dan kebenaran itu sifatnya fitrah atau tidak, itu yang nomor sekian. Jadi perdebatannya biar aja perdebatan, tidak apa-apa, memperkaya wawasan kita. Karena biasanya kadang-kadang kalau kita hanya fokus pada perdebatannya, kita lupa pada substansinya. Bahwa yang penting kita lakukan kebaikan, kan itu. Oke. Tugas manusia saya kira ini tidak perlu saya baca panjang, karena teman-teman pasti sudah tahu kita ini Abdullah, kita ini Khalifatullah, kita ini yang dapat amanah di antara sekian makhluk, kita ini partnernya Allah. Tentang tugas manusia ini panjang lebar dijelaskan di Muhammad Iqbal. Kalau saya tidak lupa silahkan dicek lagi. Bahwa kita ini wakil Tuhan, kita ini partner Tuhan, kita ini pengemban amanah plus resikonya dan lain sebagainya. Oke, ini ada quote.
being human is given, but keeping our humanity is a choice. Jadi manusia itu takdir, tapi jadi manusia yang manusiawi itu pilihan. Kamu kan dulu tidak milih bisa jadi manusia, tiba-tiba saja kamu lahir jadi manusia. Tapi kamu untuk seterusnya jadi manusia apa enggak, itu pilihan. Karena kadang-kadang yang kamu lakukan tidak menunjukkan bahwa kamu manusia. Banyak orang yang kehilangan sisi kemanusiaannya. Maka keeping our humanity is a choice. Menjaga kemanusiaan kita itu pilihan. Terus ini pelajaran dari penulis Perancis Alphonse Karr. All people have 3 karakter. Jadi manusia itu punya 3 karakter sebenarnya. Tidak 1 ternyata, katanya Karr. Yang pertama, which they exhibit, yang dia tunjukkan. Kemudian that which they are, aslinya karakternya. Dan that which they think they are, dan yang mereka anggap tentang diri mereka. Jadi saya itu aslinya gimana, tampaknya gimana, rasaku gimana. Orang itu begitu, coba dicek ya. Kalau introspeksi masuk ke 3 ranah ini. Pak, saya itu aslinya jujur loh Pak. Misalnya, loh, tampaknya memang begitu enggak? Itu loh. Aslinya itu menurut pikiranmu sendiri atau memang kamu sejatinya memang jujur? Saya itu benar atau menurut saya benar, atau yang aku lakukan itu ya memang benar? Itu beda. 3 hal yang berbeda. Jadi aku benar dengan menurutku aku benar, itu beda. Dengan apalagi kalau lebih keluar lagi, yang aku lakukan juga kebenaran. Itu beda-beda. Jadi aku ini soleh, atau tampak soleh, atau menurutku aku soleh. Itu 3 hal yang berbeda. Ya, jadi aku ini ustadz, apa tampak kayak ustadz, atau menurutku aku ini ustadz. Itu beda. Mungkin menurutku ustadz, tapi tampaknya nggak kayak ustadz, kelakuannya ya nggak kayak ustadz. Itu kan beda. Berarti aslinya itu ustadz, cuma anggapanku aja kayak ustadz. Aku ini santri, ataukah kelihatan kayak santri, ataukah menurutku aku ini santri. Itu 3 hal yang berbeda. Teori ini jadikan untuk introspeksi ke dalam ya. Tidak harus keluar. Kalau keluar nanti gegeran lagi mesti. Nanti kamu mengevaluasi orang terus kiri kanan. Wah, sampean hanya kelihatannya. Soleh kan cuma menurutmu. Oh, tidak mesti aku. Nanti rame lagi untuk dirimu sendiri. Coba dicek. Kamu kalau merasa orang baik, ataukah aslinya kamu memang baik, ataukah kelihatannya saja kayak orang baik. Itu 3 hal yang berbeda. Oke, itu teori dari Alphonse Karr. Terakhir, manusia itu paradok. Man is the only creature who refuse to be what he is. Satu-satunya makhluk yang bisa menolak jadi dirinya sendiri itu manusia. Dalam hidup kita banyak hal yang sifatnya paradok, termasuk yang eksistensial semacam ini. Manusia itu menginginkan perdamaian dengan cara perang. Itu manusia, itu kan paradok.
manusia itu apa? Menginginkan mengobati penyakit dengan penyakit. Manusia itu banyak sekali kalau kamu mujeli paradok-paradok yang nanti dikritik oleh Albert Camus dengan absurditasnya. Dan manusia adalah makhluk yang satu-satunya yang bisa menolak jadi dirinya sendiri. Binatang yang lain tidak bisa. Kucing itu tidak bisa mau jadi kucing, itu tidak bisa. Sapi juga tidak bisa. Manusia yang bisa. Jadi dia tidak mau jadi dirinya sendiri. Dia protes, dia komplain atas eksistensinya hari ini. Itu manusia. Makanya dia the only creatures who refuse to be what he is. Jadi itulah beberapa perspektif teori tentang fitrah. Detailnya kapan-kapan nanti kita ambil tokoh-tokoh yang ngomong tentang manusia. Mungkin nanti ada sesi filsafat manusia. Menurut siapa, menurut siapa, menurut siapa. Overview-nya tadi ini. Ada humanisme, ada behaviorisme, ada psikoanalisis, macam-macam. Termasuk beberapa perspektif dari agama. Oke, saya kira itu ya untuk malam ini. Minggu depan kita berdoa. Karena tema kita doa. Ya, kita lihat ada apa, ada gagasan-gagasan apa yang berhubungan dengan doa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.